Kemudian yang ketiga, khawasul, al-khawasil khawas. Ini orang istilahnya khusus lagi. Ya. Ini udah tingkat yang tertinggi. Ya. Dia menyembah kepada Allah, tahqiqul ubudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah fil ibadah. Dia beribadah semata-mata untuk memantapkan kehambaan dan mendirikan dengan hak Tuhan. Seperti ini gambarannya. Ente kenapa salat? Karena Allah perintahkan salat. Tidak ada lain lagi niat dia. Jelas. Karena Allah perintahkan dan saya laksanakan, saya hamba titik. Tidak ada yang lain lagi. Nah, kenapa kamu berzikir kepada Allah? Karena Allah perintahkan saya berzikir, saya berzikir. Kalau saya gambarkan seperti ini, kita berbakti sama orang tua. Ada satu budak berbakti sama orang tua, ada tujuan masih, biar dapat harta, ya kan? Ada dapat pahala di akhirat. Ada yang katakan, ngapa ente melaksanakan? Karena anak-anak, ini orang tua, apa saya harus matu sama orang, tidak ada pikir masalah dunia, tidak ada pikir masalah apa. Karena dia orang tua dan saya anak, seperti itu. Bisa dipahami, ya? Kenapa ente ikut apa yang dikatakan orang tua? Karena dia orang tua saya anak, saya ikut apa kata dia. Nah, bahasa seperti itu. Ini tingkatan khawas ya seperti itu. Mereka menyembah kepada Allah ya karena mereka itu hamba dan Allah adalah Tuhan. Titik di situ. Tidak ada keinginan apapun. Ya. Perintah itu karena itu adalah menjunjung tinggi perintah Allah, istilah dalam bahasa kita. Ya. Kenapa kamu ibadah? Karena ini perintah Allah. Kita dapat di al-khawas yang awam ja udah alhamdulillah. Nah, tingkat-tingkatan ini tidak bisa dipaksakan. Ya. Nanti akan meningkat dari awam ke khawas, nanti sampai ke khawasul khawas. Kalau khawasul khawas sudah benar-benar dinamakan ikhlas, dia benar-benar menyembah kepada Allah, tidak ada kesampingan, benar-benar murni kepada Allah. Bukan karena surga, bukan karena neraka. Ada kekurangan dalam ibadah yang ada tujuan selain Allah, itu nanti apa yang dia inginkan tidak didapatkan, dia tinggalkan. Tapi orang khawasul khawas ini, kalau dia ibadah, apapun yang terjadi, dia tetap ibadah. Nah, masih ingatkan ceritanya siapa? Nabi Musa dan seorang pemuda. Nabi Musa melihat pemuda ini beribadah terus kepada Allah. Setiap Nabi Musa lewat di situ, dia dalam keadaan ibadah atau dalam keadaan berzikir. Tidak pernah dalam kondisi yang lain. Ya, sampai Nabi Musa kagum. Kalau Rasul ya kagum, itu bayangkan gimana ibadah orang itu. Sampai Nabi Musa mengatakan, ente tidak istirahat, tidak capek ente ibadah, kata Nabi Musa. Setiap anak lewat, ente dalam keadaan solat, dalam keadaan zikir, ente tidak istirahat, tidak letih. Lalu dia mengatakan, ya Nabi Allah, yang aku takut kalau aku mati di luar dari keadaan ini. Yaitu dia ingin mati dalam keadaan ibadah atau dalam keadaan zikir kepada Allah. Yaitu dia ingin mati dalam keadaan kondisi dia ingat kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ente ada permintaan kepada Allah. Lalu dia mengatakan 3 permintaan. Agar Allah ridha kepada saya, Allah tidak memberikan saya sesuatu yang melalaikan, agar selalu saya ingat kepada Allah. Itu permintaan dia. Intinya semuanya ingat kepada Allah. Ya. Ini khawas. Kalau kita kan apa permintaan Nabi Musa, dapat mobil, dapat harta, dapat ini. Kalau dia, yang penting intinya dia dalam kondisi ingat kepada Allah, tidak lalai kepada Allah. Itu keinginan dia. Nabi Musa masuk munajat kepada Allah. Waktu masuk munajat kepada Allah, lupa Nabi Musa. Karena manisnya munajat kepada Allah, berdialog langsung kepada Allah sampai lupa Nabi Musa. Allah yang ingatkan Nabi Musa. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, bukankah hambaku meminta menitip sesuatu kepadamu? Iya, kata Nabi Musa. Katakan kepada hambaku bahwa aku murka kepada dia. Nanti bayangkan ya. Ini hari-hari
solat, zikir. Jawabannya Allah apa? Aku murka kepada dia. Kalau kita beramal, kita tinggalkan semua. Dan hasil kan? Tapi dia mengatakan, ya Musa. Sambil menangis, dia mengatakan, ya Musa. Wahai Nabi Allah. Walaupun Tuhanmu menolakku, aku tetap akan mengetuk pintunya. Walaupun dia mengusirku dari pintunya, aku tetap akan berada di pintunya dan akan mengetuk pintunya. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, katakan kepada hambaku, aku ridha kepadanya. Ini ikhlas khawasul khawas. Yang dia beribadah bukan karena apapun, karena dia seorang hamba dan Allah Tuhannya. Apapun yang terjadi, dia tetap taat kepada Allah. Tapi kalau ikhlas yang masih ada sampingan, tapi nama ikhlas, ya, untuk cari dunia atau apa gitu, dia berzikir moga rezeki, tak ada rezeki murah-murah, tinggalkan. Ya. Itu efeknya, jelas. Nah, tapi ikhlas itu ikhlas awam itu dapat di posisi itu sudah bersyukur kita. Itu nama ikhlas. Itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.